Lagi guys, mati guys. Yang sakit semalam ya guys. Dia sakit, terus hujan lagi guys semalam guys. Sangat disayangkan ya guys. Yang lain sudah sehat ya guys. Mudah-mudahan tidak mati lagi. Tapi terlihat sudah lincah. Mati ya guys. Sedih sekali guys. Padahal cantik kali ya guys. Mengerikan. Masih nampak ya guys bekas-bekas ekornya yang merah. Ini harus kita kebumikan ya guys. Atau kita buang. Halo guys, inilah keadaan ikan koi saya semenjak saya tinggal yang pergi ke Muara ya guys. Ternyata jadi sakit guys. Ini guys, kena air hujan guys. Jadi saya mau karantina ya guys, supaya diobati guys. Inilah guys, dia guys sakit guys. Nah, nampak ya guys. Merah. Merah dia guys. Merah. Dia terkena jamur guys karena air hujan guys. Karena tidak ada memantau waktu itu ya guys. Karena kami tinggal tidak ada yang jaga rumah dan memberi makan ikannya. Terakhir dia menjadi terkena jamur dan sakit guys. Parasit guys, Parasit seperti ini guys, lihat guys. Ciri-cirinya terkena air hujan. Nih guys, memerah dan dia sudah mulai lemas ya guys. Insangnya seperti terluka. Nah, lihat guys. Oke guys. Dan korbannya sudah ada ya guys, mati satu ya guys. Ini akibat keteledoran guys. Tapi kita kan nggak menyangka guys hujan pada saat itu. Karena hujannya pun sangat lebat dan sampai membuat kolam penuh. Ini pun guys, lihat guys. Ciri-cirinya dia memerah ya guys, memerah. Memerah ini seperti jamur ataupun parasit. Namanya guys, parasit dalam bahasa pertanian atau ikan, masalah perikanan ya guys. Sangat disayangkan ya guys, semalam ikan saya mati guys. Padahal ikan saya itu adalah ikan, termasuk ikan kesayangan ya guys. Dia sudah gemuk, tapi dia ikan lokal memang ya guys. Jadi tidak terlalu memikirkan harganya guys. Ini juga guys, kena guys. Kita lihat guys, kena juga guys. Nah, merah dia guys, merah. Nah, merah. Dan sisi siripnya guys juga memerah guys. Siripnya memerah. Ekornya memerah guys, ekornya memerah ya guys. Itu ciri-ciri ikan yang sakit ya guys. Jadi para pecinta koi dan para pecinta koi pemula, terutama pemula ya, yang belum mengerti, bisa ya dipahami dan disimak supaya
Mana tahu nih ikan koinya sakit, bisa diobati sendiri dan bisa dikarantina supaya sembuh dan tidak mati guys. Karena sayang kan kalau mati guys. Kita tahu harga ikan koi sangat mahal ya guys. Bayangkan guys, ikan koi saya ini guys ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 ekor guys. Ini guys tempat karantinanya guys. Dia akan kita karantina guys, dan kita kasih obat kuning. Obat kuningnya seperti ini guys. Nih, biar dilihat ya guys, obat kuningnya bisa dibeli di tempat penjual-jual ikan, terutama penjual ikan koi Jepang ya guys. Karena jika obat seperti ini itu sudah lebih bagus ya guys daripada obat kuning biasa. Oke guys, jadi ini akan kita karantina selama 3 hari atau sampai sembuh ya guys. Sampai sembuh lah pokoknya guys. Ya mudah-mudahan masih bisa selamatkan ya guys. Di karantina dikasih aerator ya guys, aerator supaya ada oksigennya dalam air ya guys. Dan di sini juga, yang di sini ya guys, ini tidak terlalu parah, tapi kita obati juga guys. Walaupun tidak terlalu parah, kita obati juga. Caranya kita kurangi airnya. Sudah itu kita ganti, kita kasih air baru dan kita kasih obat kuning. Kasih garam juga guys. Itu guys garamnya guys. Garam. Garam sangat berfungsi ya guys. Selain menetralkan pH, garam juga berfungsi untuk membunuh bakteri, virus dan parasit lain. Ini guys, lihat guys, setelah direndam dan ikannya dimasukkan dan dicampur dengan obat kuning, lihat guys, nah, keluar semua jamur-jamurnya ya guys. Ini seperti jamur atau parasit atau sejenis apa kita nggak tahu ya guys, tapi itulah parasit tadi guys. Hati-hati kalau kena air hujan guys. Inilah kalau kena air hujan ya guys, sangat rawan guys. Sebenarnya sih kalau kena air hujan langsung airnya diganti dan dikasih garam, aman. Cuman pada saat itu kami kan lagi di luar kota guys, lagi di Muara guys, syuting. Tapi ya itulah, udah risiko ya guys, karena tidak mungkin juga karena ikan koi ini kita nggak bekerja ya guys. Jadi mudah-mudahan guys dengan proses karantina ini ikan saya bisa selamat dan tidak mati ya guys. Karena sudah lihat semalam ada yang mati guys, dan langsung dikebumikan ya guys, dikubur. Suntuk juga memang guys, tapi itulah resikonya guys. Hobi tadi guys, hobi memang sangat mahal guys. Hobi memerlukan biaya yang sangat mahal. Apalagi hobi-hobi seperti ini ya guys, ikan yang gampang mati, perawatannya sulit, stres. Ya, tapi hobi juga memuaskan ya, karena kita bisa saat kita jenuh, suntuk, bisa terhibur dengan melihat ikan koi kita sendiri guys. Dengan melihat warna ikan koi dan kesejukan air, saat itu juga kejenuhan kita hilang guys. Ini suatu bukti ya guys, suatu
suatu ibaratnya pengalaman pribadi guys. Karena terus terang saat saya capek bekerja dan saat jenuh ataupun stres, ada beban pikiran, di saat saya melihat kolam koi saya dan ikan-ikan koi saya, stres saya langsung hilang ya guys. Dan kembali dengan rasa mood ataupun rasa bahagia yang tiba-tiba muncul dari hati kita sendiri guys. Dia tiba-tiba dan respect guys, tanpa kita buat-buat. Karena sama ya, ibaratnya kan, ibarat kata saat kita lagi susah, saat kita ada masalah, saat kita ada persoalan ataupun ada masalah, ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, tapi dengan sendirinya, dengan kita melihat koi, dengan kita duduk dan santai melihat ikan-ikan koi kita, apalagi sambil ngopi ya guys. Jadi kita respect langsung hilang rasa jenuh tadi guys. Rasa senang itu tiba-tiba muncul dan kita bisa menghibur diri kita sendiri guys. Jadi ibarat kata stres langsung hilang, rasa senang timbul. Jadi ibaratnya rasa-rasa yang tidak enak yang ada di hati tadi hilang seketika guys. Jadi bagi para pecinta ikan ataupun yang sering sibuk kerja, punya masalah yang berat dengan pekerjaan, sangat cocok ya guys untuk memelihara koi. Ya, selain memelihara koi, saya juga hobi menyanyi ya guys, untuk menghilangkan stres, menghilangkan penat, dan menghilangkan rasa-rasa yang menjenuhkan saat kita bekerja. Ya, ini saya tutup guys supaya ikannya nggak melompat ya guys, dan tidak dipegang anak-anak guys. Semoga ikan saya bisa sembuh ya guys, dan bisa selamat dari parasit ini. Demikian video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys, supaya saya lebih semangat memberikan video-video menarik yang bisa menghibur ataupun memberikan trik-trik, tips dalam bercocok tanam, dalam ikan koi, itu juga bernyanyi ya guys. Dimaklumi aja ya guys, suaranya yang belum seberapa ini guys, tapi mudah-mudahan kita bisa menghibur semua pecinta-pecinta hobi dan pecinta-pecinta musik. Salam dari saya, Nasib Farulian. Jangan lupa share, oke? Makasih guys. Buat subscriberku, terima kasih juga ya yang sudah mendukung saya, dan begitu juga para penonton-penonton saya yang turut mendukung saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Guys, dia bertambah banyak ya guys. Lagi dibuang tapi masih ada aja guys. Ini keluar dari sisi-sisi itu ya guys. Seperti kutu atau seperti jamur guys. Ini dari badan-badan koi tadi ya guys. Jadi kalau kita tidak kita obati bisa dia mati guys. Gabe aku doho. Jadi begitu guys cara mengobati ya guys. Nanti kalau mengerang karantina, kalau sudah sembuh kita buat lagi apa ya guys? Dan koi ya guys. Lihat guys, setelah dikasih obat kuning ya guys, airnya langsung kuning guys. Ini di kolam ya guys.
Ini tidak dikarantina karena dia tidak terlalu parah guys. Dia tidak terlalu parah, masih bisa lah di kolam. Oke guys, padahal udah kita ambil tadi guys kan, masih tetap banyak guys. Lihat guys jamurnya, ternyata obat kuning yang dari toko ikan yang saya beli sangat manjur ya guys. Lihat guys, aduh, dia seperti apa ya guys. Tadi udah kami buang guys, tapi ada lagi dia guys. Langsung mati dia ya guys. Sudah selang berapa menit? Belum ada 1 jam. Lihat guys di airnya guys. Aduh, banyak kali guys. Coba kita tengok di ikannya ya guys. Contohnya warna ini tadi guys. Ini guys tadi kan. Masih ada ya guys. Masih ada guys. Mudah-mudahan langsung hilang nanti ya guys.